Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dwi Ramadhani. Di video kali ini saya akan membahas mengenai firewall NAT. Di sini kita akan mempelajari 6 pembahasan, yaitu ada pengertian NAT, SRC NAT, DST NAT, kemudian ada pengenalan DNS server, konfigurasi DNS server di MikroTik, dan NAT redirect. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian NAT, yaitu Network Address Transaction. Adalah teknik yang digunakan untuk mengubah alamat IP dalam paket data saat melewati router atau firewall. NAT memungkinkan penggunaan satu alamat IP untuk mengakses internet banyak perangkat di jaringan lokal, yaitu LAN. Ada beberapa jenis NAT, namun yang paling umum digunakan itu biasanya adalah SRC NAT dan DST NAT. Di sini saya akan menjelaskan yang SRC NAT terlebih dahulu. SRC NAT atau Secure Network Address Transaction adalah proses di mana alamat IP sumber dari paket yang dikirimkan diubah menjadi alamat IP lain. Biasanya alamat IP public. Ada dua jenis, yaitu Masquerade dan SRC NAT. Masquerade adalah mentranslate IP privat menjadi satu IP dinamik, sedangkan SRC NAT adalah mentranslate banyak IP privat menjadi satu IP statik. Kemudian di sini saya akan mempraktekkan yang SRC NAT. Itu kan mentranslate banyak IP privat menjadi satu IP statik. Misalkan kita memiliki IP public yaitu /29, dan dimana /29 itu dalam subnetting itu adalah 8 dikurangi 2. Untuk network broadcastnya itu sama dengan 6. Ini adalah total IP yang bisa digunakan. Misalkan satu IP digunakan ISP, yaitu 10.137.165. Nah, kan pastinya sisanya itu adalah 5 IP. Sedangkan yang digunakan untuk IP statik yaitu 10.0.137.166 dan 10.0.137.167 dan seterusnya. Ini hanya untuk contoh saja. Kemudian kapan sih yang paling tepat untuk menggunakan SRC NAT tersebut? Yaitu saat kita memiliki IP public static. Kita buka Winbox, kemudian kita pilih IP address, lalu kita add. Kita akan membuat IP public static. IP pertama kita gunakan 10.137.166/24. Interface-nya kita arahkan ke IP ISP. Lalu kita akan membuat lagi, yaitu 10.137.167/24. Lalu kita apply. Oke, kita buat lagi dengan IP 10.137.168/24. Kita apply, lalu oke, kita buat lagi 10.137.169/24. Nah, di sini kita kan sudah memiliki 4 IP public static. Kalau kita menggunakan Masquerade, di sini kita akan mentranslate banyak IP privat menjadi salah satu 5 IP yang kita buat tadi. Nah, bagaimana sih jika kita ingin internetan menggunakan IP public 10.0.137.167? Yaitu caranya kita buka firewall, pilih NAT, kita edit yang SRC NAT ini. Di sini chainnya kita
pilih src NAT. Lalu src address-nya kita kosongkan saja. Kita ke action, lalu kita ganti menjadi src NAT. Kemudian to address-nya kita isi menggunakan IP 10.0.137.167. Jika sudah, kita oke. Lalu kita coba ping pada semua PC yang ada. Kita ping 8.8.8.8. Di sini hasilnya total semua. Kemudian kita akan membahas mengenai DST-NAT. Di DST-NAT ada dua yang harus kita pelajari, yaitu DST-NAT dan redirect. Misalkan di sini kita mempunyai API Ubuntu desktop yang sudah terinstall di web server. Namun di sini tidak mensupport web servernya. Anggap saja Ubuntu desktop ini sudah terinstall web servernya. Web server ini nantinya akan masuk ke IP privat. Ini adalah web server atau IP dari Ubuntu desktop. Ini misalkan kita memiliki PC atau laptop, kita tambahkan. Kita tambahkan laptop. Ketika laptop ini mengakses internet atau misalkan laptop ini ingin melakukan akses ke MikroTik, maka paket akan diarahkan ke web server. Contohnya, misalkan laptop ini memiliki IP 10.0.137.43/24. src-nya itu laptop dan destination-nya itu ke MikroTik. Maka destination-nya nanti akan berubah ke IP web server, yaitu 192.168.2.254. Kita akan coba buka MikroTik. Kemudian di NAT ini kita add, lalu C-nya kita menggunakan src NAT. Lalu DST address-nya kita tuliskan IP MikroTik. Lalu protokolnya kita pilih TCP. Kemudian DST portnya kita tulis 8181. Ini misalkan ya. Lalu actionnya kita pilih destination NAT dan to address-nya kita isikan IP web server. Lalu to portnya kita tulis 80, itu HTTP ya. Nah, seperti inilah untuk melakukan konfigurasi DST-NAT. Namun karena ini tidak bisa install web server, jadi saya hanya bisa mereview konfigurasi web servernya saja. Selanjutnya kita akan membahas pengenalan
DNS. DNS yaitu mentranslate dari IP address menjadi domain atau sebaliknya. Contoh, misalkan di sini kita mempunyai domain server yaitu Ubuntu Desktop, dan server di sini juga terdapat PC1, PC2, dan PC3. Anggap saja PC-PC ini itu adalah karyawan atau orang-orangnya. Dan orang ini dengan pekerjaannya harus mengakses server, namun orang ini tuh kurang mengingat IP address pada server-server ini. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya DNS server agar orang ini tidak lupa untuk mengakses servernya atau tidak perlu menuliskan IP untuk mengakses server. Contoh, pada server 1 kita tuliskan server mydomain.com, dan di Ubuntu Desktopnya kita tuliskan ubuntu mydomain.com. Kita akan mengkonfigurasi DNS server di MikroTik. Yang pertama, kita buka Winbox, pilih IP DNS, lalu allow remote-nya kita centang, kita apply. Lalu kita akan membuat domain dari server dan Ubuntu Desktop. Kita klik static, kemudian kita add. Yang pertama kita akan membuat server mydomain.com, dan untuk addressnya kita isikan 192.168.1.2. lalu kita oke. Selanjutnya kita akan membuat Ubuntu Desktop, dan addressnya kita isikan 192.168.2.254. lalu kita oke. Lalu kita akan melakukan pengujian. Sebelum itu kita akan coba lihat dulu DNS server di PC-nya. Kita ketikkan show IP. Nah, di sini DNS-nya masih 8.8.8. Kita akan ganti menjadi 10.10.10.1 agar bisa mengakses domain yang kita buat. Caranya kita ketikkan IP DNS 10.10.10.1. Lalu kita ketikkan show IP lagi. Nah, di sini DNS-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.1. Lalu kita akan coba ping server mydomain dan Ubuntu mydomain. Nah, di sini hasilnya total semua. Artinya kita bisa mengakses server mydomain.com dan masuk ke Ubuntu mydomain. Selanjutnya kita akan membahas NAT redirect. Adalah paket yang nantinya akan diarahkan ke router itu sendiri. Misalkan kita memiliki DNS server 8.8.8. Kita buka Winbox, pilih IP, pilih firewall, pilih NAT, kemudian kita buat chain-nya, kita pilih DST-NAT, kemudian DST address-nya kita isi 8.8.8, lalu protokolnya kita ganti menjadi UDP, dan DST port-nya kita isikan 53. Kemudian kita action, kita pilih yang redirect,
Lalu auto portnya kita isi 53. Lalu oke. Nah, jadi misalkan dari PC 1 akan melakukan ping ke domain dengan DNS 8.8.8.8 bukan dari MikroTik, maka akan berhasil karena PC 1 itu DNS-nya sudah masuk pada IP DNS yang dari MikroTik. Jadi di PC 1 memiliki IP DNS MikroTik, maka bisa ping ke server atau Ubuntu My Domain. Namun kalau tidak memiliki IP DNS dan MikroTik, maka tidak akan melakukan ping atau akses pada yang sudah kita buat. Lalu kita coba ping 8.8.8.8. Nah, di sini hasilnya berhasil. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.